Sejak kejadian tadi pagi di lapangan semua orang menjadikan topik tadi sebagai pembicaraan yang panas. Rasanya lucu melihat Jungkook yang sedang cemburu seperti tadi. Banyak yang berandai-andai mereka berganti posisi dengan Yuju. Yuju pun yang sudah duduk di dalam kelas tak kuasa menahan senyum sejak ucapan Jungkook tadi. Memikirkannya saja sudah membuatnya kehilangan napas. Ia memegang pipinya yang memerah dan mencubit tangannya berulang kali. Gila sih buat baper banget si Jungkook, ucap Euna sumringah. Kepalanya ia gelengkan berulang kali tanda tak percaya sikap Jungkook pada salah satu sahabatnya. Iya serius gue juga baper gila, pantesan nih curut ngebet banget pengen dapetin si cowok dingin itu. Chaeyeon pun menyetujui ucapan dari Euna, pantas saja sahabatnya yang satu ini pengen banget pacaran sama Jungkook. Ternyata sekali cowok dingin bertindak romantis langsung masuk ke hati yang paling dalam. Sejenak terlintas di pikirannya haruskah ia seperti Yuju. Mengejar cowok dingin sepertinya. Dan menikah muda sepertinya. Coba bayangin si Yugyeom kayak begitu ke gue. Hadah bisa mati kehabisan napas deh gue, ucap Jihyo sambil berandai-andai. Kalau Yugyeom jangan diharap deh Hyo, dia mah suka tebar pesona ke siapapun. Sela Chaeyeon ketika mendengar ucapan Jihyo, Jihyo melihat ke arahnya dengan pandangan sinis, mengapa ia harus mempunyai sahabat laknat seperti Chaeyeon. Enak aja loh, Yugyeom itu setia sama gue, ya walaupun sering tebar pesona, tapi mah lo gak tahu aja dia gimana aslinya. Emang gimana, pengen tahu gue? Ucap Chaeyeon seolah-olah penasaran. Chaeyeon memutar bola matanya malas dan melipat kedua tangannya di depan dadanya. Palingan juga otaknya mereng kalau sama lo, secara lo mereng dia juga mereng, fix lo berdua harus dibawa ke rumah sakit jiwa, kata Chaeyeon kepada Jihyo. Yuju dan Euna yang melihat perdebatan antara Jihyo dan Chaeyeon tersenyum lebar, mantap nih nonton tinju depan mata, pikir mereka berdua. Baku hantam ayo. Ajak Jihyo sambil menaikkan lengan bajunya ke atas, seolah seperti preman yang siap menghajar. Chaeyeon pun yang melihat itu berdiri dan melepas dasi dari kerah bajunya dan menggulungkannya ke tangannya. Hah? Keluarin snack lo? Seru nih kayaknya, ucap Yuju sambil menyuruh Euna mengambil snack miliknya di dalam tas. Langsung saja Euna mengeluarkan semua jenis snack miliknya ke atas meja. Siapa yang bakal menang? Kalau gue sih yakin si Barbar yang bakalan menang, ucap Yuju sambil menyebut panggilan Jihyo yang fenomenal di kalangan seluruh siswa. Gue sih milih si Chaeyeon, secara mulutnya nyerocos aja, malah sekali ngomong nyelekit banget lagi. Ya udah kita taruhan, siapa dari Jihyo sama Chaeyeon yang bakal menang, yang kalah besok traktir makan di kantin, gimana? Ajak Yuju kepada Euna. Euna melihat ke arah Yuju. Ia menimang-nimang tawaran yang Yuju berikan. Kalau Euna sih kalau sudah ada makanan langsung gercep, ia langsung mengangguk menyetujui. Heh, sini lo kalau berani, tantang Jihyo kepada Chaeyeon. Chaeyeon berjalan ke arah Jihyo dan menendang tubuh Jihyo. Mantap Yeon kalahin si Barbar, kata Euna semangat. Tangannya ia gunakan untuk mengambil snack di meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jungkook menggeram kesal kala melihat Mingyu dan Jaehyun yang mengganggu pelukan dirinya dan Yuju. Ia dengan cepat melepaskan pelukannya dan bersikap biasa seolah tak terjadi apa-apa antara dirinya dan Yuju. Yuju pun langsung tersenyum tipis ketika dipergoki oleh kedua orang itu. Lo sih ngapain lewat sini? Gangguin aja orang lagi romantisan, ucap Mingyu seolah kesal kepada Jaehyun. Jaehyun melihat ke arah Mingyu dengan pandangan kesal. Kapan gue bilang lewat sini? Kan lo yang ngajak gue tadi, kesalnya kepada Mingyu, enak saja melempar kesalahan pada dirinya. Jelas-jelas dia yang meminta untuk berjalan melewati jalanan ini tadi, sekarang kenapa dia yang dituduh? Lah seriusan, emang gue tadi yang ngajak? Ya iyalah lo yang ngajak, pikun lo item. Kayaknya tadi gue gak bermaksud lewat sini. Apa mungkin gue dapat sinyal dari yang kuasa untuk menghalangi perbuatan terlalu ungu ini? Heh, lalat Pekalongan. Teriakan dari arah belakang membuat mereka menoleh ke asal suara. Mereka melihat Yugyeom yang tengah berlari ke arah mereka. Rambutnya acak-acakan dan seragamnya yang terbuka tak mengurangi ketampanannya.
ia berjalan ke arah mereka dan langsung memukul kepala Mingyu dan Jaehyun kuat. Gila lo berdua, gue jatuh bukannya ditolongin malah ditinggal. Kesalnya kepada Mingyu dan Jaehyun. Jaehyun terkekeh melihat raut wajah Yugyeom saat ini, sedangkan Mingyu memasang wajah bengong tak bersalah. Lo yang blow on, gak ngehindar. Kurang ajar lo, yang salah malah ngatain gue, blow on, lagi, gak punya akhlak lo ya. Bukan salah gue, dia yang dorong, kata Mingyu kembali melempar kesalahan dirinya kepada Jaehyun. Jari telunjuknya ia arahkan ke arah Jaehyun, membuat Jaehyun kembali melototkan matanya kepada Mingyu. Lah kok jadi gue lagi? Bukannya tadi ide lo ya? Heran Jaehyun saat ia yang sekali lagi dituduh oleh Mingyu. Ide gue, tapi kan lo yang dorong. Gue kan dorong karena lo yang nyuruh, kok salah gue? Gue kan cuma nyuruh, jadi kalau gue suruh lo jatuhin diri ke jurang lo mau? Tanya Mingyu sambil mengangkat sebelah alisnya. Sial, kena lagi gue. Emang lo kampret, kenapa sih gue punya sahabat ngeselin kayak lo? Kata Jaehyun kesal, ia melepaskan tas dari punggungnya dan dengan cepat memukul punggung Mingyu dengan tas miliknya. Malah berantem lagi, ucap Yugyeom kesal. Sedangkan Jungkook yang muak melihat tingkah sahabat-sahabatnya itu langsung menarik tangan Yuju untuk menaiki motornya. Tapi sebelum itu ia kembali memberikan jaket miliknya. Aktivitasnya tak luput dari pandangan ketiga sahabatnya. Tingkahnya kembali membuat ketiga sahabatnya langsung terdiam dan tak lama terkekeh pelan menyaksikannya. Lo lihat tuh bos lo, ucap Mingyu sambil tertawa ketika melihat tingkah Jungkook yang lumayan jarang ia perlihatkan kepada mereka. Tak disangka Jungkook yang cuek dapat langsung bisa menjadi seperti sekarang, bisa didefinisikan dengan kata, bucin. Dulu nolak sekarang kayak begini, sindir Mingyu. Kemakan omongan sendiri dia, celetuk Yugyeom masih terus tertawa. Ish berisik tahu gak sih, ganggu aja lo semua. Kesal Yuju melihat tingkah sahabat Jungkook, ia melilitkan jaket milik Jungkook ke pinggangnya untuk menutupi rok pendeknya. Bisa dikatakan Yuju bukanlah murid yang selalu menuruti peraturan sekolah. Jika ditanya mengapa ia lebih menyukai rok pendek, jawabannya simple ia merasa lebih nyaman dibanding harus memakai rok di bawah lutut seperti murid sopan di sekolahnya. Yuju berjalan menuruni tangga dengan Miko yang berada di gendongannya. Ia telah mengganti pakaiannya dengan kaos berwarna pink bertulisan, "Cute Girl", di tengah-tengah baju itu dan sangat sempurna dipadukan dengan celana hitam panjang yang pas di pinggang kecil Yuju. Ia menurunkan kucing bertubuh gembul itu ke lantai dan mengelus sebentar kepala Miko. Yuju masak dulu ya, jangan diganggu loh. Awas kalau naik-naik ke meja, kamu nanti Yuju potong terus dijadiin sate kucing, ucap Yuju memperingatkan. Namun kucing tetaplah kucing, Miko hanya memperlihatkan wajah polosnya tak mengerti segala ucapan Yuju. Yuju berjalan mendekati Jungkook dan menarik tangan Jungkook ke arah meja dapur. Yuju memakai celemek miliknya. Ia mengikat rambut hitam legam dengan ikat rambut yang selalu ia pakai di pergelangan tangannya. Sekarang saatnya Chef Yuju beraksi, sekarang kamu jadi asisten aku ya. Nah keluarin semuanya. Biar aku pilihin mana yang untuk donat goreng sama dalgona coffee-nya. Sebelum masak-masak kita cuci tangan dulu, ajaknya kepada Jungkook dan langsung diikuti oleh cowok itu. Sekarang kita ambil mangkuknya. Yuju berjalan ke arah lemari dan melihat-lihat sebentar mencari mangkuk dan matanya berbinar kala melihat mangkuk putih di depan matanya. Ia langsung mengeluarkan mangkuk di dalam sana dan menaruhnya ke meja. Sekarang timbangannya mana? Tanya Yuju kepada Jungkook. Jungkook dengan cepat memanggil Biina untuk membantu mereka. Setelah berhasil menemukan timbangan, Biina segera pergi untuk membersihkan halaman depan rumah. Oke udah ada semua, sekarang aku buat donatnya, kamu buat dalgona coffee-nya. Sini biar aku ajarin, ajak Yuju. Ambil gelasnya terus masukin kopinya, gula terus masukin air hangat. Nah setelah ini kamu aduk-aduk pakai ini sampai ngentel. Ucap Yuju sambil menyodorkan wise kepada Jungkook, namun Jungkook masih setia melihat ke arah handphonenya. Kamu dengerin gak sih? Jungkook mematikan handphone miliknya dan menoleh ke arah Yuju, denger. Ya udah, buat nih harus sampai kentel ya.
Jungkook langsung melaksanakan hal yang Yuju perintahkan. Tangannya bergerak cepat mengaduk cairan itu. Ia menggunakan wise yang manual tanpa mesin. Keringat mengucur keluar dari dahi dan tubuhnya. Sedangkan Yuju dengan lihai mengikuti cara kerja dan resep yang ia lihat dari handphonenya. Ia terus-menerus mencampur dan mengaduk bahan-bahan di dalam mangkuk tersebut. Jungkook terus-menerus mengaduk kopi yang sejak tadi tak mengental. Ia mengusap keringat di dahinya dan melanjutkan pekerjaannya. Gila, otot gue bisa jadi banyak kalau tiap hari begini. Huf. Jungkook terus-menerus mengaduk dengan tenaga yang tak bisa dibilang santai lagi. Tangannya terus-menerus berputar untuk membuat kopi itu mengental, namun tetap saja tak mau mengental. Ini kapan ngentelnya sih? Ngapain coba orang buat minuman kayak begini? Kayak gak ada kerjaan aja, kesal Jungkook. Baru kali ini gue ngelakuin hal gak berguna. Ia memberhentikan pekerjaannya dan memilih untuk menetralkan napasnya yang terengah-engah. Yuju yang sudah selesai menguleni adonan pun langsung menutupi mangkuk itu dengan kain. Ia berjalan ke arah Jungkook dan menepuk bahunya.